Hey guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul Showroom tahun 2022. Mengisahkan tentang ambisi dari para marketing wanita yang ada di perusahaan properti untuk jadi marketing terbaik dan merubah nasib dengan melakukan berbagai cara. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lizelle. Dia bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan properti. Ketika dia mau berangkat kerja, anak pemilik kos yang bernama Arnel udah nungguin dia buat nagih uang sewa kosnya yang nunggak selama 1 bulan. Saat itu Lizelle beralasan kalau dia belum punya duit. Lalu dia berjanji bakalan bayar uang sewanya pas nanti udah balik kerja. Ketika dia udah nyampe di kantor, Lizelle pun mengikuti meeting yang diikutin sama seluruh marketing, pimpinan dan manajernya. Di sana semua marketing tembus target minimal penjualan. Sedangkan Lizelle tidak berhasil menjual properti sama sekali pada bulan itu. Manajernya ngasih tahu ke Lizelle kalau tenggat waktu pencapaian targetnya itu cuma 3 bulan. Dan kalau lebih dari itu, Lizelle bakal dipecat. Akhirnya Lizelle berjanji bakalan berusaha meningkatkan kinerja dan penjualannya di bulan itu. Setelah meeting, teman kerjanya Lizelle yang bernama Dan basa-basi nanyain apa yang terjadi. Dia lalu nambahin kalau ada apa-apa, Lizelle bisa curhat ke dirinya. Tapi Lizelle malah menjawabnya dengan sombong, kalau dia nggak membutuhkan bantuan apapun, karena dirinya adalah ex-marketing terbaik periode lalu. Mendengar hal itu, Dan akhirnya mengatakan bahwa itu merupakan prestasi masa lalu, sehingga Lizelle harus tahu diri jika saat ini dia sudah diambang pemecatan. Nagsayang pa ako ng oras mag-pitch, magbaback out naman pala. Sepulang bekerja, ternyata anak pemilik kos udah nungguin buat nagih hutang. Tapi karena Lizelle belum punya duit, dia pun diam-diam masuk ke kamar kosnya tanpa sepengetahuan si pemilik kos itu. Keesokan harinya, manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Susan. Susan merupakan ex-marketing terbaik dari kompetitor perusahaan mereka. Karirnya Susan membuat Lizelle sangat iri. Dikarenakan sejak kehadiran Susan di sana, dia selalu mendapatkan banyak nasabah dan menjadi marketing terbaik di awal bulan pertama bekerjanya. Hal itu pun membuat Lizelle diperingatkan oleh manajernya, di mana kehadiran Susan membuat si manajer nggak bakal mikir 2 kali untuk memecat Lizelle jika dirinya tak mau berusaha lebih keras lagi. What's happening to you? She has sold 3 units in a... Di pa nakakakota. You better do something. Lizelle yang tidak terima akhirnya diam-diam ngikutin Susan dan melihat teknik marketingnya ketika Susan sedang bersama calon pembeli propertinya. Ternyata semua calon pembeli itu adalah pria. Awalnya Susan menjelaskan tentang properti itu secara wajar dan normal. Di tengah penjelasan Susan tentang keunggulan propertinya, sang pembeli yang udah gagal fokus terhadap Susan, bertanya tentang promo marketing yang udah Susan janjikan di setiap iklan propertinya. Ternyata promo yang dimaksud itu bahwa setiap pembeli yang udah pasti membeli akan diberikan servis mandiin burung sebagai bonusnya. Lirikan genit dari Susan pun menandakan kesepakatan dari pembelian properti itu. Dan akhirnya adegan yang kalian tunggu pun terjadi. Sesudah Susan memberikan hadiah promo yang mantap itu, Lizelle pun menghampiri Susan dan bilang kalau dia udah tahu teknik marketing licik ala Susan. Susan pun terkejut, lalu dia meminta tolong ke Liza untuk menjaga ini sebagai rahasia mereka. Susan juga menambahkan kalau dia terpaksa melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan anaknya yang mengidap penyakit jantung. Lizelle pun gak peduli dengan semua alasan yang dikatakan Susan. Dia lalu ninggalin Susan dan pergi begitu aja. Bakit naman? Pulang bekerja, Susan pun menjemput anaknya, yang dia titipkan ke tetangga yang bernama Dennis. Dennis pun menanyakan, mengapa Susan datang terlambat dan tampak murung. Susan pun ngasih tahu kalau teknik marketing kotornya telah diketahui oleh rekan kerjanya. Dan dia pun berencana untuk mencari pekerjaan lain. Pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba anaknya Susan yang terlihat lesu keluar menghampiri ibunya. Dan akhirnya susah pun pulang bersama anaknya. Di tempat lain, Lizelle ngedatengin anak pemilik kos buat minta gembok kamarnya. Tapi Arnel menolak permintaan tersebut, karena si Lizelle nggak nepatin janjinya untuk bayar kos.
Arnel pun menawarkan opsi lain, di mana kalau Lizel mau ngelakuin keinginannya, maka pembayaran yang menunggak akan dianggap lunas, karena nggak punya pilihan lain. Akhirnya Lizel pun menyetujui tawaran yang sungguh memanjakan Ernel. Alam mo, hindi bumalik ka doon sa probinsya mo. Stress na kasi ako sa'yo eh. Sa isang kondisyon, pasayin mo ako ngayong gabi. Setelah itu Lizel yang belum mencapai target penjualan, akhirnya pergi ke klub sambil minum buat ngilangin stres. Di sana dia berkenalan dengan pria, lalu Lizel mencoba trik marketing yang dilakukan oleh Susan untuk pertama kalinya. Usaha tersebut pun membuahkan hasil, di mana pada keesokan harinya pria itu membeli 3 unit apartemen, dan langsung diberikan hadiah jasa mandiin burung emprit oleh Lizel. Again, kala ko, hindi na pupunta eh. I'll do my end of our bargain. Let's get to the chase, Lizelle. And this is a connecting bathroom. Rekan-rekannya pun memuji kehebatan Lizel yang bisa dengan cepat melampaui penjualan mereka. Dan Lizel mengatakan kalau dia tahu Lizel menggunakan trik marketing yang sama dengannya. Lalu Susan mengatakan kepada Lizel agar mau tutup mulut dan bekerja sama dengannya. Namun Lizel yang masih iri dengan pencapaian Susan lantas menolak ajakan Susan. Dan saat itulah mereka menjadi rival dan merebutkan posisi nomor 1 di bidang marketing di mana mereka bekerja. Hari demi hari silih berganti Susan dan Lizel saling bersaing dalam mendapatkan banyak nasabah. Hingga pada suatu momen mereka bertemu dengan calon nasabah konglomerat di tempat yang sama di sebuah klub malam. Di sana mereka mengaku tidak mengenal satu sama lain. Di saat Susan pergi ke toilet, diam-diam Lizel memberikan sesuatu ke dalam minuman Susan. Susan pun meminum minuman itu. Hal itu membuat Susan seketika teler. Kemudian dia dibawa oleh keponakan si calon nasabah, dan Lizel memerintahkan pria itu untuk melakukan kegiatan adu mekanik. Keesokan harinya, Lizel sangat senang karena dia telah mendapatkan nasabah konglomerat yang membeli semua unit apartemen, sehingga dia dengan resmi melewati pencapaian dari Susan. Akhirnya dia mendapatkan gelar marketing terbaik dari perusahaan dan mendapatkan banyak bonus pada bulan itu. Gak lama setelah itu, Susan pun datang dan mengajak Lizel untuk bicara empat mata dengannya. Susan sangat marah dengan perlakuan Lizel yang curang dalam mencari nasabah, tapi Lizel nggak peduli dengan semua omongan Susan. Meskipun susah udah bilang, kalau dia bekerja keras demi anaknya yang sedang sakit, Lizel tetap tak menaruh simpati kepadanya. Bahkan dengan sombongnya Lizel memperingatkan, kalau itu adalah akibat dari perbuatan Susan sendiri, yang dengan berani bersaing dengannya dalam menjadi marketing nomor 1 di tempat mereka bekerja. Beberapa hari kemudian di saat Susan bekerja, dia mendapatkan berita buruk dari Dennis. Kalau anaknya dirujuk ke rumah sakit karena penyakit anaknya semakin parah dan harus diatasi dengan operasi. Tapi sayangnya Susan nggak ikut asuransi pemerintah setempat. Apalagi semua tabungan Susan juga tak cukup buat bayar biaya operasi itu. Dia pun berusaha menelpon semua calon nasabahnya. Tapi nggak ada satupun yang mau membeli unit propertinya. Hingga tak berselang lama, anak Susah mengalami kritis, yang membuat Susan akhirnya mengambil jalan yang nekat. Susah menemui tetangga kosnya yang bekerja sebagai sopir taksi dan menyuruhnya untuk mencuri uang milik Lizel dengan imbalan kegiatan adu mekanik bersama Susan sebagai upahnya. Tetangganya pun setuju dan langsung menjalankan aksi begalnya. Lantas dia pun memelintirkan Lizel ke tempat sepi sebelum merampok semua uang bonus hasil kerja Lizel. Supir taksi itu menggarap dahulu Lizel. Namun pada saat itu dalam aksinya, si sopir taksi ini terlalu semangat dan tak sadar megangin leher Lizel terlalu kenceng, yang mengakibatkan tak bisa napas dan Lizel sekarat. Kemudian keesokan harinya, dengan buru-buru supir taksi itu memberikan uang hasil merampoknya itu kepada Susan, dan si supir pergi begitu aja. Susah kemudian melihat berita di TV mengenai Lizel yang telah meninggal. Terlihat Susan sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Namun demi kesembuhan putrinya tersayang, maka dia tak ada pilihan lain.
Beruntung sejauh ini pihak kepolisian belum mendapatkan penjelasan dan tersangka maupun barang bukti dalam kasus Lizel. 6 bulan berlalu terlihat Susan berturut-turut menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya, sehingga mendapatkan banyak bonus yang membuat perekonomiannya semakin membaik. Di akhir film diperlihatkan dengan si manajer yang memperkenalkan seorang marketing baru di perusahaan itu, di mana sosok pegawai baru ini sangat ambisius dan sombong, serta memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi rivalnya. Hal itu pun membuat Susan jadi ingat almarhum Lizel, yang memiliki sifat persis kayak gitu juga.